Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Topik minggu ke-38, mewaspadai stres pada anak. Yesaya 43 ayat 19 mengingatkan setiap kita hari ini diingatkan ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita. Pastikan setiap kita mengetahui proses ini. Sesuatu yang baru adalah keterlibatan orang tua murid sekolah tunas bangsa lebih aktif dalam mendidik setiap anak dalam pendidikan karakter. Sehingga terjadi suatu perubahan lepas perubahan di keluarga kita. Perubahan dari keluarga demi keluarga akan membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 mengingatkan setiap kita terlibat. Ketika kita sebagai orang tua terlibat, kita sebagai orang tua takut akan Tuhan yang sangat suka segala perintahnya, maka anak cucunya akan perkasa atau tangguh. Pastikan setiap kita terlibat sebagai orang tua. Mazmur 42 ayat 5 dan Mazmur 34 ayat 18 mengingatkan terhadap stres ya. Khususnya stres terhadap anak kita dalam topik hari ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 34 ayat 18 Mazmur, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan ia akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Daud pernah mengalami tekanan pada jiwanya, pikiran dan perasaannya, gelisah, takut, cemas, khawatir dan lain-lainnya. Boleh dikatakan stres. Daud orang yang luar biasa, ternyata diizinkan Allah mengalami stres. Ya. Kita sebagai manusia mungkin saja mengalami hal itu, termasuk anak-anak kita. Memang benar, jika seseorang mengalami stres, jalan keluarnya hanya kepada Tuhan. Kita berharap bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhanlah penolong dahsyat. Tetapi ingat, pertolongan bukan hanya pada Tuhan dalam konteks anak, adalah orang tua. Orang tua sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas kehidupan setiap anak kita. Kita ikut terlibat untuk menolong anak-anak kita ketika mereka mengalami stres. Beberapa hal yang dapat menyebabkan anak-anak kita stres. Yang pertama, tuntutan akademis. Anak harus mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Beban pelajaran yang berat, jadwal yang harian padat membuat anak kita stres. Seperti selain sekolah dan les tambahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, tekanan teman sebayanya pada lingkungan sosial. Anak-anak ingin mengikuti gaya hidup teman-temannya tetapi tidak bisa. Sehingga dia mengalami stres karena ingin diterima oleh lingkungannya tapi justru tertolak di lingkungannya. Bahkan mengalami perundungan atau bully atau lainnya. Ketiga, perubahan pada diri sendiri. Anak-anak khususnya remaja mengalami perubahan hormonal, merasa tidak nyaman dan tidak siap dengan perubahan itu dan terjadi pada dirinya sehingga mereka menjadi stres ya. Secara fisik, emosi berubah, anak nggak siap, streslah dia. Kondisi dalam keluarga, konflik yang berkelanjutan dalam keluarga, perceraian ya khususnya, kehilangan orang yang dikasih seperti masalah kematian, kesulitan keuangan, pindah ke lingkungan atau keluar kota bisa menimbulkan stres buat anak-anak kita. Berikut adalah ciri-ciri anak akan mengalami stres. Ada 4 hal juga. Gejala secara fisik, sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, tidak nafsu makan, ya, masalah buangan kecil dan tidur menjadi sulit, atau juga perilaku negatif, kenakalan yang luar biasa. Ketiga, perubahan sikap dan emosi, ya, menarik diri, murung, ya, sedang menyendiri, rewel, tidak mau pergi ke sekolah atau tempat lain. Yang keempat adalah gangguan belajar atau konsentrasi. Penurunan nilai akademis, sulit konsentrasi belajar. Dalam hal ini, mari orang tua, jika hal ini terjadi, harus diambil langkah-langkah dengan cepat. Ada things to do-nya kita sebagai orang tua jika kita melihat proses-proses yang tadi saya sebutkan. Pertama, mengajak anak berbicara, ya, dari hati ke hati. Ajak anak berdiskusi untuk menemukan penyebab dari stres yang dialami. Mungkin karena bully. Setelah itu, kedua, menemukan penyebab stresnya apa. Bantulah anak itu mengatasi. Ketiga, mengatur pola makan yang sehat untuk anak kita. Hindari junk food atau makanan cepat saji.
Keempat, mengatur pola tidur anak kita cukup 8-10 jam dan berkualitas. Setiap hari ya 8-10 jam. 5, berolahraga dengan konsisten ya. Secara fisik seminggu 3 kali dalam 1 jam. Ini olahraga yang benar ya. Nah, memberikan lebih banyak afirmasi kepada anak kita. Sehingga anak merasa didukung dalam segala yang dikerjakan. Afirmasi potensi dia. 7, mengizinkan anak memiliki waktu santai ya. Mengerjakan hobi, belajar selesai, berikan waktu santai ya. Apa hobinya? Izinkan. Yang ke-8, mengajak bersyukur dan menerima situasi atau kondisi yang mungkin tidak bisa berubah. Kita mengucap syukur, melibatkan Tuhan, meminta pertolongan jika situasi tidak bisa berubah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.